Kelompok 7 yang beranggotakan Papi Wulandari dan Elsa Aira. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Papi Wulandari. Saya Elsa Aira Salsabella. Di video kali ini, kita berdua akan membahas topik yang menarik banget dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Hari ini nih, kita berdua mau bahas topik yang menarik banget, seru banget. Terus kita juga bakal bahas soal asal-usul kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang. Tapi nggak cuma dari sisi agama doang, bisa dari ilmu pengetahuan seperti biologi, sosial, kimia. Selain itu, kita juga bakal ngobrolin tentang pembelahan sel, yaitu mitosis dan amitosis, yang penting banget dalam proses kehidupan. Terus, nggak ketinggalan, kita bakal bahas juga teori evolusi dari beberapa tokoh terkenal kayak Lamarck, Darwin Weismann, dan Douglas. Simak videonya ya teman-teman. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama, biologi, fisika, kimia, dan dari berbagai sudut pandang lainnya. Asal-usul kehidupan manusia memiliki penjelasan yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang, yaitu agama, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Dari sudut pandang agama, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah atau tanah liat. Dari sudut pandang biologi, evolusi adalah mekanisme utama yang menyebabkan munculnya manusia dari nenek moyang yang lebih sederhana. Dari sudut pandang fisika dan kimia, asal-usul kehidupan berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi di bumi purba dan pembentukan molekul organik yang kompleks. Berikut asal-usul kehidupan dari berbagai sudut pandang agama. Yang pertama ada Islam. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Kristen. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat. Hindu. Manusia berasal dari Brahma yang menciptakan dunia dan segala makhluk hidup. Buddha. Asal-usul manusia adalah bagian dari siklus reinkarnasi dan karma. Berikut ada asal-usul kehidupan dari berbagai sudut pandang biologi. Yang pertama ada evolusi. Manusia berevolusi dari nenek moyang yang lebih sederhana seperti hominida melalui proses seleksi alam dan mutasi genetik. Yang kedua ada teori panspermia. Kehidupan bisa berasal dari luar angkasa, dibawa ke bumi oleh meteorit atau komet, dan kemudian berkembang. Dan yang ketiga ada teori evolusi kimia. Kehidupan muncul secara spontan dari bahan kimia di bumi purba, seperti di ventilasi hidrotermal laut dalam atau lingkungan yang kaya hidrotermal. Berikut ada asal-usul kehidupan dari berbagai sudut pandang fisika dan kimia. Yang pertama ada reaksi kimia. Pembentukan molekul organik yang kompleks, seperti asam amino dan nukleotida, di bumi purba melalui reaksi kimia yang disulur oleh energi matahari atau petir. Kedua, pembentukan sel. Molekul organik yang kompleks kemudian berkumpul dan membentuk struktur yang lebih kompleks, seperti sel yang dapat berkembang dan bereproduksi. Dan yang ketiga ada asal-usul RNA. RNA ya, bukan DNA. Mungkin merupakan bahan genetik pertama yang memungkinkan kehidupan berkembang. Berikutnya ada asal-usul kehidupan dari berbagai sudut pandang lain-lain. Yang pertama ada filosofi. Beberapa filsuf telah berpendapat tentang asal-usul kehidupan, seperti teori abiogenesis dan biogenesis. Kedua,
Antropologi. Studi tentang manusia dan budaya mereka dapat memberikan wawasan tentang bagaimana manusia berevolusi secara sosial dan budaya. Dan yang ketiga ada psikologi. Beberapa psikolog telah berpendapat tentang asal-usul kesadaran manusia dan perasaan spiritual. Selanjutnya ada proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Pembelahan sel mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Sedangkan sel amitosis adalah pembelahan sel yang lebih sederhana tanpa tahapan kompleks, menghasilkan dua sel anak yang juga identik. Pembelahan sel amitosis adalah proses pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan yang kompleks seperti mitosis atau meiosis. Proses ini biasanya terjadi pada organisme uniseluler, prokariotik seperti bakteri, dan beberapa organisme eukariotik sederhana. Pada amitosis, sel membelah secara langsung menjadi dua sel anak dengan materi genetik yang identik. Selanjutnya ada proses pembelahan sel mitosis. Yang pertama ada profase. Profase ada 4 macam, yaitu kromatin mulai memadat dan membentuk kromosom, membran inti mulai menghilang, nukleus anak inti juga menghilang, sentriol mulai membelah dan membentuk benang spindel yang terbentang di antara dua kutub sel. Yang kedua ada metafase. Metafase ada 2 macam, yaitu kromosom yang telah terbentuk mulai bergerak ke tengah sel, bidang ekuatorial, dan benang spindel semakin jelas dan menempel pada sentromer bagian tengah kromosom. Yang ketiga ada anafase. Anafase dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kromatid. Lengan kromosom yang terikat pada sentromer mulai terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang kedua ada setiap kromatid yang terpisah menjadi kromosom tunggal. Dan yang terakhir ada jumlah kromosom di setiap kutub sel menjadi sama. 4. Telofase. Sel mulai terbelah menjadi 2 bagian melalui sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom di setiap sel anakan. Nukleus juga muncul kembali. Kromosom mulai mengurai menjadi benang kromatin. Mitosis, the division of the nucleus and its chromosomes, is divided into 5 phases: prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. Mitosis is followed by cytokinesis when the cytoplasm splits to form 2 separate daughter cells. The cytoplasm of a cell in late interphase contains 2 centrosomes, each of which may contain a pair of centrioles. In the nucleus, the chromosomes have been replicated during S phase, but are still dispersed in the form of chromatin. 1 or more nucleoli are present. During prophase, the nucleoli disappear and chromatin fibers coil up to become discrete chromosomes. Each chromosome consists of 2 identical sister chromatids joined at the centromere. Microtubules grow out from the centrosomes, initiating formation of the mitotic spindle. During prometaphase, the nuclear envelope breaks into fragments. Some of the spindle fibers. Selanjutnya
ada proses pembelahan sel amitosis. Yang pertama ada replikasi DNA. Kromosom bakteri DNA dalam sel prokariotik menempel pada membran plasma dan berduplikasi mengganda. 2. Pembentukan cincin FTSC. Protein FTSC berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin yang berperan dalam membagi sel. 3. Membran plasma melekuk. Membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir adalah pembentukan dinding sel baru. Terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak, menghasilkan 2 sel anak yang memiliki materi genetik sama dengan sel induk. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas teori evolusi yang terdiri dari teori Lamarck, Darwin, Darwin-Weismann, dan De Vries. Yang pertama, teori evolusi. Di teori evolusi ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dan berkembang dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam dan adaptasi. Nah, teori-teori evolusi ini yang pertama ada teori Lamarck. Teori Lamarck ini tokohnya Jean Baptiste Lamarck. Isinya yaitu sifat yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan ke keturunan. Prinsip beliau, use and deuse. Organ yang sering dipakai berkembang, yang jarang dipakai menyusut. Yang kedua, pewarisan sifat yang diperoleh. Perubahan fisik selama hidup bisa diwariskan. Contohnya, jerapah, leher panjang karena sering menjangkau daun tinggi. Manusia, otot besar karena latihan diwariskan ke anak. Nah, itu untuk teori Lamarck. Ini dia contoh dari teori Lamarck, jerapah leher panjang karena menjangkau daun yang tinggi. Selanjutnya ada teori Darwin. Tokohnya yaitu Charles Darwin. Isi teori beliau, evolusi terjadi karena adanya variasi alami dalam suatu populasi. Individu yang memiliki sifat unggul akan lebih mampu bertahan hidup dan berkembang baik. Survival of the fittest. Sifat unggul itu diwariskan ke keturunan. Contohnya, jerapah leher panjang lebih mudah mendapatkan makanan, sehingga lebih bertahan dan mewariskan sifat itu. Teori Darwin, seseorang dapat bertahan karena mereka mampu mencari makanan sendiri dari manapun itu dan mewariskan sifat bertahan hidup itu. Yang selanjutnya ada teori De Vries. Tokohnya yaitu Hugo De Vries. Isi teori beliau, evolusi terjadi secara tiba-tiba melalui mutasi, perubahan genetik mendadak. Mutasi menghasilkan individu baru yang berbeda dari induknya, dan jika menguntungkan akan bertahan. Contohnya, De Vries mengamati tanaman Oenothera, Lamarck Cichliana, atau yang disebut juga bunga malam, yang tiba-tiba menunjukkan variasi baru. Dari ketiga teori tersebut, kesimpulan dari seluruhannya yaitu asal-usul kehidupan manusia dapat dipahami dari berbagai sudut, baik agama maupun ilmu pengetahuan. Agama memberikan pandangan spiritual tentang penciptaan, sementara ilmu seperti biologi, fisika, dan kimia menjelaskan proses kehidupan secara ilmiah. Proses pembelahan sel dan teori evolusi menunjukkan bahwa kehidupan berkembang melalui mekanisme yang kompleks dan bertahap. Kombinasi antara ilmu dan keyakinan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang keberadaan manusia di alam semesta. Cukup sekian teman-teman, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari kita berdua. Banyak banget materi yang kita berdua udah sampaikan di video ini. Pembahasan dari kita berdua itu tentang asal-usul kehidupan, pembelahan sel, dan juga teori-teori evolusi. Intinya tuh kita bisa lihat bahwa asal-usul kehidupan itu bisa dilihat dari banyak sisi, nggak cuma dari satu sudut pandang aja.
ilmu pengetahuan dan keyakinan masing-masing bisa saling melengkapi, bukan bertentangan. Makasih ya teman-teman buat yang udah dengerin sampai akhir. Maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, boleh banget. Silakan ditanya ya teman-teman, kalau ada yang kurang jelas, ditanya aja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.